setelah knowledge representation reasoning nanti akan ada pendekatan yang probabilistik ya. Jadi kan ada hal-hal yang certain, ada hal-hal yang uncertain ya kan. Untuk hal-hal yang certain ini kita bisa banget pakai knowledge representation reasoning. Tapi tetap aja ada hal yang mungkin ada ketidakpastian. Oleh karena itu ada probabilistic reasoning. Lalu untuk machine learning ya memang nggak lengkap ya. Agak ganjel kalau misalkan jelasin intelligent system tentang machine learning. Walaupun besok tentu saja lebih detail dan intinya lebih lengkap lah besok. Oke, nah untuk knowledge based agent ya, nah itu gimana sih modelnya ya? Jadi kalau kita melihat yang sebelumnya itu sebenarnya ada knowledge-nya juga sih ya. Knowledge-nya itu kayak bagaimana peta itu disimpan. Kita kan tapi sebenarnya sebelumnya nggak terlalu mikirin detail ya. Peta itu disimpan ya peta itu disimpan gitu, ya kan? Nah di sini kita udah mulai mikirin nih, nyimpannya kayak gimana, yang nggak, yang intinya bisa diproses oleh mesin dengan enak, ya kan? Nah itu berarti kan harus kita memikirkan apa aja sih konsep yang relevan di situ ya. Peta, berarti kita harus ngomongin, oh berarti antara hubungan dari satu kota ke kota yang lain gitu misalkan. Dan misalkan kita nentuin, kita sebenarnya tujuannya ngapain sih? Nah, berarti kan kita harus merepresentasikan. Goal-nya itu kita harus ke Bukares. Dan kita berangkatnya dari si Arad. Nah, samping. Dan itu kita udah melakukan knowledge, semacam knowledge representation. Ya. Tapi di sini ada tambahan juga untuk reasoning-nya. Ya. Nah, ini kenapa kita butuh reasoning? Nanti kita akan ada contoh. Cuman reasoning itu powerful-nya itu kalau ngehandle ya, kalau ngehandle yang sifatnya itu partially observable ya. Nah, jadi partially observable itu gimana? Jadi itu kayak kita itu menghadapi situasi informasinya itu nggak terlalu lengkap, tapi sebenarnya dengan informasi yang nggak terlalu lengkap itu sebenarnya kita bisa melakukan reasoning, penalaran, sehingga reasoning itulah yang melengkapkan informasi tersebut. Nah, nanti kita akan lihat contohnya. Jadi di sini akan ada dua tugas utama ya. Yang mana kita bisa tell, kita bisa ngasih tahu, kita bisa input observasi-observasi ya. Jadi di environment ini ada apa? Atau sebenarnya langsung aja sih sistem cerdasnya dia langsung melihat observasi pakai kamera. Dan kita juga bisa ask ya. Kita ask itu ya karena kalau misalkan nulis bisa disimpan ya kita ingin tahu dong, penasaran gitu, kepo gitu kadang ya. Ini gimana sih? Nah, itu termasuk khas ya. Dan yang menjadi specialty, yang menjadi keunikan dari knowledge based agent ya. Ini apa sih dibanding yang sebelumnya? Nah, yang jadi keunikan adalah kemampuan untuk menyimpulkan ya pengetahuan yang sifatnya itu tidak istilahnya tidak eksplisit ya. Jadi dia itu sebenarnya informasi itu sebenarnya ya sebenarnya itu menunggu untuk dibungkus itu untuk menunggu dibuka dan dibukaan ini menggunakan reasoning ini ya. Bagaimana derive ya menurunkan pengetahuan yang baru dari pengetahuan yang lama. Oke. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa komponen ya knowledge based agent. Komponennya sendiri mungkin nggak terlalu yang gimana-gimana ya. Jadi di sini ada knowledge base dan di sini ada inference engine. Knowledge base itu sifatnya domain spesifik, kedokteran ya, tentang misalkan kita main game tic-tac-toe ya berarti tic-tac-toe itu aturan mainnya ya. Kemudian misalkan domain apalagi nih, domain sports ya, olahraga, domain ya politik gitu, itu bisa juga kan kita bisa bikin knowledge base ya, kita bisa menyimpan misalkan daftar politikus seluruh Indonesia itu masuk knowledge base ya. Jadi di knowledge base itu yang kita simpan apa sih? Yang kita simpan itu fakta-fakta, statement-statement ya tentang ya dunia nyata gitu. Dan sifat dari di sini kan kita ngomongin knowledge base agent. Nah, biasanya komputer itu dia itu sukanya yang formal ya. Kalau misalkan nggak formal, ya misalkan kayak kita ngomong gini ya, ini kan kurang lebih ya semi informal lah ya. Komputer tuh agak ada masalah tuh, ya. Lebih susah proses Twitter kan daripada misalkan proses kalimat yang ada di peraturan perundang-undangan. Karena kalau yang di peraturan perundang-undangan itu sangat formal, ya. Gitu. Jadi di sini knowledge base itu sifatnya domain spesifik, ya. Dan yang menarik
kita ada inference engine, mesin penalaran ya. Nah, mesin penalaran itu sifatnya domain independen. Artinya dia itu bisa menangani penalaran untuk domain-domain, semua domain ya. Semua domain tuh bisa dia tangkap. Kalau knowledge base itu memang harus spesifik biar berguna untuk kita ya. Ya misalkan kalau saya mungkin domainnya misalkan komputer yang nggak terlalu berguna, misalkan saya terkait tentang domain kehewanan atau domain mungkin construction nggak terlalu relevan. Tapi di balik yang domain spesifik ini ada yang sifatnya domain independen sehingga penalaran itu bisa dilakukan untuk domain apapun ya. Yang penting aturannya kan sifatnya umum dan itu nanti bisa aturan itu dikonkretkan untuk domain spesifik ya. Dan ini jadi kombinasi atau interplay antara inference engine dan knowledge base ini. Inilah yang menjadi istilahnya heart ya, jantungnya si knowledge base agent. Jadi mereka itu intinya saling mendukung gitu. Oke. Nah, ini contoh klasik nih, contoh klasik untuk reasoning ya. Kalau kita lihat di sini, ini ada patungnya Socrates lah ya. Dia sebenarnya lebih ke mungkin filsuf ya dari Yunani. Dan di sini kita mungkin bilang, dan di sini ini masih intuisi, sifatnya intuitif. Jadi mungkin kita bisa cek nggak perlu pakai komputer. Misalkan saya bilang nih, saya bilangin ini kan belum ada mesinnya, udah kita kayak ngobrol aja. Socrates itu manusia. Nah, kemudian ada yang kita juga bilang gini, kayaknya kalau semua manusia itu dia ya mortal lah ya. Dia suatu saat akan istilahnya ya ada masanya ketika udah selesai gitu, meninggal. Nah, berarti ini pertanyaannya sebenarnya nggak secara eksplisit dinyatakan detailnya itu kan. Kan saya nggak nyatain, saya nggak bilang kalau Socrates itu bisa mati, bisa meninggal. Saya cuma bilang Socrates itu manusia. Ini implisit banget. Dan semua manusia itu suatu saat akan meninggal kan. Nah, tapi ketika kita ditanya nih, ya mungkin kita bisa aja jawab no, ya. Ya kan di situ nggak ada gitu. Kan di situ nggak tertulis. Cuman bukan gitu. Kan kayak kita ngomongin peraturan perundang-undangan lah ya. Kan bisa aja untuk ini melakukan ini dia akan kena ini. Tapi ada pasal yang nggak secara eksplisit gitu. Mungkin pencemaran nama baik lah. Pencemaran nama baik itu konkretnya bisa macam-macam. Nah, itu bisa diangkat ke situ gitu. Dan di sini sama aja, Socrates is a man. Nah, berarti ini bisa diangkat juga, ya. Maksudnya diangkat tuh ya udah, berarti all men are mortal, berarti karena Socrates is a man, ya, dia kena dampaknya juga dari pernyataan itu. Dari pernyataan bahwa all men are mortal, maka kita bisa bilang maka ya Socrates yang dia itu manusia juga bisa meninggal. Jadi is Socrates mortal? Makanya jawabannya yes. Dan di sini kita sebenarnya sudah melakukan reasoning. Karena kalau nggak melakukan reasoning, jawabannya kita pasti akan jawab enggak. Is Socrates mortal? Enggak, kan nggak ada. Itu nggak tertulis Socrates mortal. Bentar, tapi kan secara tidak langsung. Nah, gitu ya. Jadi knowledge representation and reasoning ini spesialisasinya untuk hal-hal yang kita ini sebenarnya udah melakukan penalaran gitu ya. Ya kadang kalau misalkan kita ketemu orang gitu kan, gini terus kita ngomongnya apa kabar, tiba-tiba baik. Nah terus ada aturan. Kalau ketemu orang ya, ini mungkin nggak selamanya benar ya, yang ternyata tiba-tiba baik, dia tuh tiba-tiba baik ke kita, tiba-tiba nyapa. Siapa tahu dia ingin minjem uang, nah mungkin bisa gitu ya. Nah, makanya jadi kayak gitu sebenarnya kita udah bisa melakukan penalaran sehari-hari. Tapi gimana? Itu bisa diotomatisasi. Nah, itu sebenarnya kuncinya di sini. Nah, untuk contoh yang lain ya, ini contoh yang ya nggak terlalu yang gimana-gimana, tapi seenggaknya cukup untuk menjadi landasan lah ya untuk mungkin di knowledge representation and reasoning. Jadi untuk contoh ini, tel-nya ini sebenarnya mirip sebelumnya sih. Cuman di sini bahkan lebih sederhana kalau saya melihat sih. Intinya ini ada aturan
Dan aturan ini tentunya kalau sudah dibilang gitu kan harus dipenuhi kan. Bahwa jika hujan pasti rumputnya basah karena kebetulan ya anggaplah itu tepat di bawahnya. Ya, kita ngomong gitu. Nah, tapi kemudian kita bilang hujan nih gitu, ya kan? Nah, lalu kita tanyain apakah rumputnya basah? Nah, sebenarnya di situ kan nggak tertulis. Itu kan bukan secara eksplisit ngomong rumputnya basah, tapi jika kalau ada hujan aja nih rumputnya basah, misalnya kayak gitu, bilangnya gitu. Ya, kalau misalkan kita nggak pakai yang it rains, ya misalkan ini nggak ada ini, it rains, ya nggak ada ini, maka ketika ditanya is the grass wet, ya sebenarnya ya pertanyaannya itu bisa aja iya, bisa aja enggak sih ya, karena bisa aja apa basah karena yang lain, tapi kita nggak secara pasti ngomong no, nggak secara pasti ngomong yes gitu, ya. Nah, tapi kalau misalkan di kondisi ini, di kondisi kita udah punya ya, dua pernyataan itu bahwa jika hujan maka rumputnya basah. Dan ini ternyata hujan loh. Ya udah, ya itu kan memenuhi ya, memenuhi kayak di sini kan ada bagian kiri yang it rains itu ya. Itu kayak istilahnya antecedent-nya ya atau premisnya. Kemudian yang di sebelah kanan itu konsekuennya atau conclusion-nya. Yang mana jika hujan ya, jika kondisi yang kiri terpenuhi, maka yang kanan itu harus terpenuhi. Harus itu. Karena kalau enggak ya masa kita masukin aturan yang kita sendiri nggak ingin konsisten terhadap itu. Ya. Nah, jadi oleh karena itu pertanyaan is the grass wet, walaupun tidak secara langsung ada di situ, ya nggak secara langsung kan itu cuma aturan nih di situ terus bawahnya ini hujan nih. Ya udah kita bisa bilang ya karena hujan ya ini ada dan ada aturan itu harus konsisten terhadap aturan maka jawabannya ya rumputnya hujan. Nah ini kita menggunakan penalaran lagi, gitu. Dan yang menarik ya terkait dengan hal ini terkait dengan penalaran ini, sebenarnya yang tadi itu kita udah melihat domain yang berbeda nih. Di sini domainnya mungkin tentang filsuf di Yunani. Di sini domainnya mungkin tentang cuaca. Tapi ternyata kita bisa melihat pola yang sama nih, ya, yang bisa kita terapkan untuk semua domain. Ya. Yang tadi saya bilang tadi terkait dengan inference engine, domain independent algorithm. Nah itu disebut dengan di sini kita lihat modus ponens, ya, domain independent reasoning. Ya, jadi di sini nih kita kayak mengabstrakkan, menggeneralisasi. Oh, berarti ya, berarti jika ada aturan yang menyatakan jika A maka B dan ternyata A benar, ya, maka kita bisa bilang nih, kita bisa pasti menyatakan bahwa B benar, walaupun tidak secara eksplisit di situ ada, tapi secara implisit emang B benar. Gitu. Dan di sini sifatnya ya domain independen, mau A, B kayak apa ya, yang penting tentunya kita nggak mungkin bikin aturan yang nyeleneh gitu, ya. Jika bulan warna hijau, maka akan ada lumba-lumba di akuarium atau apa itu kan nggak terlalu nyambung ya. Tentunya kita ingin bikin yang untuk domain spesifik kita yang relevan dan yang masuk akal. Istilahnya kita sebagai domain expert mesti ngebuat aturan yang bagus berkualitas. Tapi di sini nih menarik ini domain independen ini. Jadi mesin ininya ya mesin inference-nya ya dia cuma tahu ini, dia nggak tahu domain spesifik kita, tapi seolah-olah dia tahu. Nah itu menariknya di sini. Ya. Jadi penalaran ini sebenarnya tadi memang kita bisa melihat dua aspek. Yang aspek yang domain spesifik, ya karena emang tetap kita pedulinya kalau yang kita dari segi kita pedulinya emang domain kita. Tapi kalau dari segi mesin ya mereka ingin aturan-aturan yang umum sehingga itu bisa digunakan untuk semua domain. Nah ini bagus nih domain apa istilahnya best of two worlds lagi sehingga ada yang memang bagus untuk mesin yang domain independen yang bagus untuk kita yang sifatnya domain spesifik. Ya dan ada beberapa aturan-aturan terkait dengan reasoning ya penalaran. Ya. Nah yang pertama ini yang sebenarnya kita lihat sebelumnya deductive reasoning itu gimana dari aturan umum itu bisa kita konkretkan ya kayak tadi semua manusia maka dia akan bisa meninggal itu kan umum tuh general rule. Nah ternyata si Socrates manusia
Maka specific conclusion-nya, ya Socrates bisa meninggal. Lalu inductive reasoning. Nah, ini sebenarnya yang dilakukan kurang lebih machine learning. Jadi dia itu ada data nih, ada sampel data dengan input apa, outputnya apa. Nah, ini dari situ dia akan bisa mempelajari polanya. Dia menggeneralisasi dari situ, dan itu dinamakan inductive reasoning. Kemudian yang menarik adalah abductive reasoning. Nah, ini detektif. Jadi ini susah banget ya, karena kan kalau misalkan kita istilahnya ngelihat detektif, film detektif Conan ya, Sherlock Holmes atau apa. Nah, itu kan dia tuh sebenarnya bisa dari puzzle-puzzle observation itu ya. Nanti dia akan ada best prediction. Nah, tapi masanya itu masih prediction. Jadi masih memprediksi. Bisa iya, bisa enggak sebenarnya. Tapi itu the most plausible explanation. Ya kan? Misalkan nih, jika ada asap, ya kan? Belum tentu dari api asapnya, ya kan? Ya bisa aja misalkan efek kamera ya, mungkin pakai proyektor ngeluarin gambar asap itu bisa aja. Tapi ketika kita lagi di sini ya, mungkin lagi nyantai-nyantai di rumah, kemudian tiba-tiba ada asap, ya mungkin the most plausible explanation-nya ya, wah hati-hati nih, jangan-jangan ada yang kebakar gitu kan. Jadi itu namanya abductive reasoning. Ya. Jadi gimana ngebawa dari ke observasi-observasi itu ya, dari akibat kita bisa mencoba membuat prediksi untuk dampaknya. Ya, jadi di sini menarik, ini semuanya sebenarnya menarik semua gitu. Ya, oke. Nah, di sini ada contoh lagi. Di sini untuk domain apa itu? Swan ya. Angsa kali ya kita bilangnya. Ya, kalau di sini ini mungkin mulai kelihatan nih. Tadi ada contoh juga, ini ada contoh lagi untuk memperkuat ini ya, pemahaman. Jadi deduction, induction, dan abduction. Kita lihat yang deduction dulu di sini. Deduction. Sebelah kiri. Nah, all swans are white ya. Dan kemudian kita lihat Daisy itu swan. Ya, kebetulan ada swan namanya Daisy. Dan dia karena dia swan dan ada aturan all swans are white, maka kita bisa membuat specific conclusion terhadap si Daisy itu, bahwa Daisy itu juga white karena dia swan. Ini dinamakan deduction ya. Kemudian bagaimana induction itu? Induction ini menarik karena dia melihat observasi dan dia berusaha menurunkan polanya, dia menurunkan aturan itu. Jadi Daisy itu swan white. Denny kebetulan juga swan dan white. Ternyata Dante kok swan dan white gitu. Ya ini nggak selalu benar sih, ya. Tapi ya bisa aja gitu. Ya ini kayak generalisasi lah kalau misalkan kita ketemu orang ya. Misalkan ketemu orang Malang nih ya, dan kebetulan dia baik. Kita ketemu satu, ketemu dua lagi ya. Orang Malang itu maksudnya orang dari Malang, bukan orang Nasib Malang. Kemudian kedua orang dari Malang baik. Ketiga orang dari Malang baik, kita mungkin kesimpulannya orang Malang baik-baik ya. Nah itu masuk induction ya. Dan bisa sebaliknya, mungkin bisa ketika ada orang rasis itu mungkin dia melakukan induction ini. Jadi dia sampelnya mungkin nggak terlalu bagus. Ya, selanjutnya ada abduction ya. Nah, abduction ini yang tadi itu most plausible explanation. Walaupun belum tentu kan ya. All swans are white. Nah, kita all swans are white. Lalu Daisy is white. Maka kita mungkin bisa menyimpulkan bahwa Daisy is a swan. Sebenarnya ini bisa ya, bisa enggak. Alasannya white kan bisa macam-macam juga, enggak harus swan yang untuk white. Tapi ya ini untuk kita melihat konteks ini, ya satu-satunya kemungkinan penjelasan ya udah Daisy itu swan. Gitu. Ya, oke. Jadi di sini pembedaan antara deduction, induction, dan abduction. Oke, nah selanjutnya terkait dengan kita bisa melihat lagi penerapan penalaran ini ya. Dan di sini untuk yang sedikit lebih kompleks tapi menarik karena ini terkait dengan game sederhana sih. Ya. Nama gamenya itu Wumpus World, ya. Dunia si Wumpus. Nah, si Wumpus World itu dia itu ada di dalam goa, ya. Dan goa itu somehow terdiri dari ruangan-ruangan yang ada ya dihubungkan oleh
pintu-pintunya ya kayak pintu ala kadarnya lah, pintu di goa itu kayak apa sih? Kayak jalan aja sih. Nah, kemudian di dalam goa itu ada monster yang kalau di sini sih kayaknya nggak terlalu nyeremin sih. Kalau di sini ya ilustrasinya. Tapi dia monster serem nih, dia bisa makan kita. Kemudian si Wumpus itu juga bisa istilahnya ya mungkin mungkin kita sedang bukan mode penyayang binatang, nah bisa ditembak gitu. Kita ditembak dipakai panah. Panahnya cuma satu, nah kita harus hati-hati. Kemudian di ruangan ini intinya goa ini sebenarnya risikonya tinggi sih. Jadi dia itu ada juga lubang ya yang tak berdasar. Serem kan? Udah ada Wumpus, lubang tak berdasar. Nah tapi yang paling akhir ya, ternyata ya kan kalau gitu apa untungnya masuk goa itu? Ternyata ada, wah ini istilahnya apa? Tumpukan emas ya, harta karun di situ. Intinya pokoknya kayak sultan lah bisa habis dapat emas itu, gitu. Ya kan? Nah, oleh karena itu makanya jadi kayak orang kan mungkin ya siapa tahu ya mungkin bisa aja masuk ke situ terus aman ya. Bisa aja sih kita ngambil ininya kita pakai strategi tertentu ya. Tapi bisa aja kita di situ nggak pakai strategi langsung masuk si lubangnya, bisa aja kena si gumpusnya. Oke, nah ya ini mudah-mudahan masih lumayan kebaca yang di sini. Ya. Jadi ini aturan mainnya dulu di dunia Wumpus. Jadi di sini ada performance measure. Nah kita ingin mengetahui performanya. Emas. Nah ketika dapat emas itu nilainya plus 1000. Ketika kita mati, misalkan bisa aja kena lubang pit itu, ya, atau kena si Wumpus, yaitu minus 1000. Nah, tiap langkah itu nilainya minus 1. Ya, karena kan, ya kalau enggak kita bisa aja muter-muter gitu ya. Jadi itu nggak efisien juga. Lalu di sini terkait dengan environment-nya, di sini ada aturan mainnya bahwa ruangan yang sebelahan sama si Wumpus nih, si Wumpus ada di sini. Itu akan bau. Ada stench, ada istilahnya bau apa busuk stench itu. Kemudian ya ini untungnya sih ya. Mungkin kita udah mikirin nih. Oh, jangan-jangan stance ini bisa digunakan untuk sebagai early warning ya. Sehingga kita bisa seenggaknya itu nggak benar-benar pasti banget, tapi sini kita agak kayak ngerasa dekat-dekat sini nih bisa aja ada bungkusnya. Nah, kemudian yang selanjutnya ruangan yang bersebelahan dengan lubang ya, pit, itu dia ada brisnya, dia ada angin-anginnya. Karena kan kalau lubang kan biasanya ada angin-angin gitu kan. Nah, apalagi bottomless. Jadi kita bisa ngerasain kalau deket kita ada. Kemudian di sini ada glitter ya, apa istilahnya terang lah gitu ya emasnya. Jadi kita bisa ngambil gitu misalnya. Nah, kemudian yang bisa kita lakukan kita bisa gerak, ya. Kemudian kita bisa nembak. Nembaknya itu nggak bisa kita di ruangan tersebut terus nembak. Nembaknya itu mesti di ruangan sebelahnya. Dan kemudian untuk sensornya ya berarti mesti ada sensor untuk bau, sensor untuk apa angin ya. Kemudian ada untuk glitter. Ketika kita tahu glitter ya berarti kita bisa ambil. Kemudian ada scream ketika udah ketembak si bumpusnya. Dan di sini ada petanya, ini contoh peta untuk dunia bumpus. Ya. Ini kita agentnya, ya kita startnya dari sini. Dan ini petanya enak, ini udah kelihatan semua ya kita bisa tinggal ke sini. Ini stance ini nggak masalah, toh bukan bumpusnya kita ke sini kita ngambil goldnya, terus kita balik udah selesai menang. Masalahnya, ini kan complete map. Masalahnya ya dan kebanyakan kalau main game apa, saya udah jarang main game sejak berkeluarga. Apa jadi biasanya tuh kalau game itu eksplorasinya itu kan kadang tuh awalnya tuh kita nggak bisa ngeliat apa-apa kan. Terus kemudian kita jalan-jalan eksplorasi gitulah. Nah itu. Nanti gamenya sebenarnya kayak gitu, bukan kebuka gini semua gitu. Kita udah tahu goldnya di sini, enak dong di sini. Ya. Nah, jadi ini yang kita dapatkan.
ketika kita main gamenya. Ini mode main game wumpusnya. Kita lihat di situ, di titik 14 ada apa? Nggak tahu. 13 nggak tahu, 12 nggak tahu. Ya. 44 nggak tahu, 43 nggak tahu. Nah, ini. Kalau tadi oke, kita udah tahu. Tapi kan asumsi kita belum melihat ini lupakan. Ya. Asumsi kita di sini, di 11. Seenggaknya yang kita tahu itu hanya 1. 11 itu oke, aman di situ. Ya kalau enggak, masa kita mulai dari 11 terus langsung nggak aman, langsung kalah. Dan kita harus tahu aturannya juga, aturan main. Kalau nggak seru gitu. Tiba-tiba kita mati, kenapa ya? Nggak tahu gitu, nggak ngebaca aturan main. Gitu. Nah, aturan mainnya gini. Ruangan yang deketan sama wumpus itu ada baunya, bau nggak enak. Ya, di sini oke lah. Ini berarti ya aman gitu di sini. Bahkan di sininya karena aturan ini ya, saya bisa menyatakan sebenarnya. Nah, ini saya udah melakukan penalaran nih. Saya bisa menyatakan 1-2 ini nggak ada wumpus. Kenapa? Kalau ada wumpus ya mestinya 1-1 ada smelly-nya, ya, bau. Di 21 juga nggak ada wumpus nih. Karena kalau ada wumpus ya ini bau. Nah, itu kan udah pakai reasoning. Nah, itu memang. Kemudian rooms adjacent to pit. Jadi kalau yang sebelahan untuk yang lubang itu akan ada angin-angin. Di sini saya bisa bilang 12 sama 21 nggak ada angin, nggak ada lubang, nggak ada lubangnya, ya. Kenapa? Karena kalau ada lubang di sini 12 nih, kan sebelahnya itu semua pasti udah ada bridge-nya. Ya gitu, berarti 13, 22, 11, ya. Itu mesti ada bridge-nya ketika ada lubang di 12. Tapi di sini nggak ada bridge-nya, ya. 12 nggak ada pit. Karena di sini, jadi karena di sini nggak ada bridge, kita bisa simpulkan di sini nggak ada pit. Kenapa? Karena kalau di sini ada pit, di sini pasti ada bridge. Nah, itu kan udah pakai penalaran, ya. Ini jadi mungkin di dunia hukum ya, ini penalaran-penalaran itu kepake sekali gitu, apalagi dunia hukum gitu. Kemudian ya intinya kalau ketika kita lihat debat di TV ya, di YouTube dan sebagainya itu mereka pakai cara penalaran gitu, cuman ada penalaran yang mungkin nggak terlalu masuk gitu ya. Ada penalaran yang masuk, itu menarik sih itu. Itu mungkin jadi topik diskusi, topik riset juga yang menarik. Nah, kemudian di sini ada glitter untuk room dengan gold sehingga kita tahu kapan kita udah anggaplah goldnya langsung kita ambil, kita udah balik kan pulang. Ya. Nah, di sini kita oke ya. Dan karena aturan ini ya, kita bisa nyatakan 1-2 pasti nggak ada wumpus, 2-1 pasti nggak ada wumpus, lalu 1-2 pasti nggak ada pit, 2-1 pasti nggak ada pit. Oke? Oke semua. Ya, jadi kita bisa jalan dong kalau gini ya. Kita bisa jalan antara ke 21 atau ke 12. Ya karena kita tahu di sini oke, maka 12 sama 21 oke. Pertanyaannya, masalahnya, kita jalan nih ya. Nah, kita jalan ke 21. A itu kan agent ya, kita. Dan oke itu menandakan di sini tuh nggak ada pit, nggak ada wumpus. Tapi di sini ada bridge. Nah, sekarang ada pertanyaan nih. Kan kalau ada pit, memang di sebelahnya bakal ada bridge. Semua yang ada di sebelahnya. Misal di sini ada pit. Berarti yang di sini, di sini, di sini, di sini, semuanya sebelahnya ya. Yang jarak 1, itu ada bridge semua. Misal di sini ada pit. Nah, makanya ketika ada bridge di sini, pertanyaannya apakah ada pitnya itu yang di sini? Karena kalau di sini ada pit, maka kan ini ada bridge, ini ada bridge, ada bridge. Ya. Tapi bisa aja di sini nggak ada pit, tapi yang dua-dua ada pit. Kenapa? Ya bisa aja kalau di sini ada pit dan di sini nggak ada pit, ini tetap ada bridge-nya. Gitu. Dampak dari yang ada pit, ya, ada lobang di dua-dua. Tapi bisa aja dua-duanya ada pit, itu bisa juga. Ini yang parsial banget, misalnya kayak gitu. Nah, ini masih tanda tanya, ini masih belum pasti, ya. Jadi logiknya itu pakai or. Ini masih pakai or antara ini atau dua-duanya kan? Oke, kita masih oke deh. Kayaknya masih kita nggak mau ngambil risiko ya. Kita coba ke 1-2 deh. Siapa tahu ada observasi yang menarik. Nah ini ya. Mungkin kita bisa lihat perbedaannya. Ketika kita di 1-2 ya. Nah di sini ternyata ada stance ya. Ada stance.
Dan kenapa kita bisa nyatakan wumpusnya di sini? Mungkin itu dulu. Kalau ada stance, ada bau, kan bisa aja wumpusnya di sini, atau wumpusnya ada di dua-dua. Ya kan? Tapi kenapa kok pasti di 1-3? Kenapa kok nggak dua-dua? Kita kembali lagi ke sini. Di sini ada stance nggak? Pertanyaannya kan itu. Ada bau nggak? Nggak ada kan? Di sini nggak ada kan? Nggak ada bau kan? Ya berarti di sini nggak ada wumpus gitu. Karena kalau ada wumpus pasti ada bau. Nah, sedangkan di sini ini ada bau, dan kita udah tahu di sini tuh nggak ada wumpus, karena di sini nggak bau. Jadi baunya itu pasti dari yang satu-satunya kemungkinan, ya, yang sebelahan yang nggak aman, itu ya ini. Makanya ini W tanda seru, pasti di situ ada wumpusnya. Ya. Dan karena intinya ada wumpusnya cuma satu, ya di tempat yang lain udah nggak ada wumpus sih. Terus kita aman gitu nggak? Kita harus hati-hati ada pitnya, ya kan? Ada lubangnya. Nah, pertanyaannya kenapa pas kita di sini, jadi 1-2, kita bisa menyatakan bahwa dua-dua itu aman. Nah, pertanyaannya kan gitu. Sekarang balik lagi ke sini. Di sini kita ngerasain breeze. Oh, berarti antara di sini ya ada pit, atau di sini ada pit, antara 22 atau 31. Lalu di sini kan kita nggak yakin tuh di sini, kita jalan ke sini kan. Nah, sekarang gini, di sini ada breeze nggak di 1-2? Kan nggak ada. Karena nggak ada breeze, maka di sekitar di semua di sekitarnya itu pasti nggak ada pitnya. Di sini nggak ada pit, di sini juga nggak ada pit. Nah, pertanyaannya, breeze-nya di sini dari mana dong yang 21? Yaitu pasti dari 31, ya. Satu-satunya kemungkinan di sini ada breeze yaitu kalau di 31 itu ada pit. Nah, ini kita udah menggunakan apa istilahnya penalaran nih, ya, logical reasoning, dan memang mungkin agak sedikit kompleks, tapi justru itu yang bikin menarik, ya. Dan di sini kan kita bisa, oh di sini ada stance, tapi kita udah tahu di sini wumpusnya. Dan di sini kita juga udah tahu di sini nggak ada pit. Oke, berarti kita bisa jalan kedua-dua. Habis jalan kedua-dua ya, di sini ternyata nggak ada apa-apa, ya, di sini aman sekali. Mungkin kita bisa milih ke sini ya, atau mungkin kita bisa milih ke atas. Jadi dari dua-dua ini itu ke dua-dua, lalu dua-dua mungkin anggaplah kita milih ke atas. Di atas kita melihat oh ada stance, ada bau, ya jelas karena kan tadi ada wumpus di sini ya. Kita ekspektasinya emang ada stance karena sebelahan wumpus tuh pasti ada baunya. Kemudian di sini ada glitter ya nggak apa-apa, kita udah tahu di situ ada gold ya. Kita ambil. Dan di sini ternyata ada breeze, ada angin. Nah, berarti antara di sini atau di sini ada si lubangnya. Tapi kita nggak peduli karena goldnya anggaplah cuma satu kan lokasi. Ya udah kita langsung balik, menang ya udah. Dan di sini game wumpus ini kalau kita nggak pakai reasoning, bingung, susah banget. Ya. Jadi kita nggak tahu kapan kita nyatakan ini ada wumpusnya atau enggak, kapan kita nyatakan ini pit, ada apa enggak, kapan kita nyatakan ini aman. Jadi itu maksudnya ya. Jadi di sini emang menurut saya penalaran sangat dipakai di sini. Oke, nah kalau yang di sebelum-sebelumnya itu kita menggunakan kayak representasi yang masih informal ya. Kalau informal itu enak buat ngobrol-ngobrol, kalau buat diskusi ya, FGD gitu. Tapi di sini kita ingin bikin formal sehingga nanti bisa diproses oleh mesin, bisa melakukan automatic listening. Ada dua bahasa yang kita bisa gunakan, bahasa formal untuk logika, untuk mendukung representasi dan penalaran pengetahuan. Yang pertama, proportional logic, dan yang biasa disingkat dengan PL, dan yang kedua adalah first order logic, FOL. Ya, jadi ada bahan utama ya, komponennya, ingredients-nya dari suatu bahasa logika itu sintaks dan semantik. Sintaks itu terkait dengan penulisannya. Kalau bahasa Indonesia penulisannya jangan lupa disambung, dipisah ya, itu penting banget itu. Kadang-kadang kebolak-balik. Kemudian semantik, nah maknanya, ya, maksudnya ini apa sih? Ya. Maksudnya misalkan Budi cinta Ani itu adalah Budi yang cinta ke Ani, bukan sebaliknya gitu. Kadang-kadang orang salah sangka kalau kita mencintai dia, kita langsung berasumsi bahwa dia mencintai kita. Nah itu salah itu. Itu kita harus tahu semantiknya.
Ya, kemudian jadi proportional logic dulu. Ini yang sederhana dulu, proportional logic, nanti kita akan masuk first order logic. Tapi proportional logic itu udah bisa makan penalaran. Jadi di sini simple dan biasanya sih pernyataan-pernyataan di sini statement itu bisa kita nyatakan dengan simbol. Paling gampang P, Q, R ya. Atau mungkin bisa aja it rains ya, pernyataan bahwa ini hujan atau pernyataan bahwa rumputnya basah. Dan dari pernyataan-pernyataan yang sederhana itu ya, istilahnya atomik ya, sederhana lah. Kita bisa bikin lebih kompleks menggunakan logical connectors ya. Ya misalkan saya makan dan saya kepedesan itu kan pakai N ya. Saya bukan mungkin Pak Joko Widodo itu kan pakai not. Ini sebenarnya terkait juga sih dengan bahasa yang kita gunakan sehari-hari gitu. Jika makan cabai maka kepedesan, nah itu pakai implies. Ya. Oke. Nah, kemudian semanticsnya, meaningnya ya, itu tergantung ya. Jadi suatu pernyataan kita tahu baik itu yang pernyataan sederhana atau yang kompleks. Kita tahu dia itu benar salah itu tergantung dari model. Jadi assignment ya. Jadi pernyataan yang sederhana itu true atau false dulu nih, benar atau salah dulu. Baru kita bisa simpulkan yang kompleks gitu. Jadi kita pendekatannya memang dari bottom up. Jadi dari yang sederhana dulu, ketika kita udah tahu ya, nilai-nilai dari pernyataan yang sederhana, yang sifatnya individual ya, kita bisa angkat ke complex statement sehingga kita bisa tahu juga nilai dari complex statement apakah true atau false ya. Oke, di sini akan ada contoh. Jadi saya suka contoh karena mungkin di dalam konteks ini jadi lebih cepat untuk memahami ya. Nah, di sini ada statement P lah ya, anggaplah pakai simbol P aja yang menyatakan bahwa Bob adalah seorang dosen. Dan kemudian ada simbol Q ya, yang menyatakan Nina adalah CEO dari suatu perusahaan tertentu. Nah, jadi dari itu, dari pernyataan yang sifatnya simple ya, itu kita bisa angkat ke kompleks menggunakan misalkan di sini menggunakan and dan negation. Dan di sini kita bisa baca not P dan Q itu kita bisa baca berarti si Bob itu bukan lecturer, bukan dosen, dan Nina itu adalah CEO. Nah, itu. Jadi kita bisa kayak build up dari yang sederhana menjadi yang lebih kompleks. Pertanyaannya sebenarnya gini, yang menarik itu apakah not P dan Q itu benar atau salah? Nah, benar nggak sih kalau Bob is not a lecturer dan Nina is a CEO? Kalau kita ditanya gitu kan kita tergantung. Kenyataannya gimana? Nah, ya sebenarnya kenyataannya juga tergantung juga Bob yang mana. Nah, gitu kan. Nah, sebenarnya gitu, ini tuh ada kayak dunia-dunia ya atau istilahnya model. Di model ya, di dunia di mana P itu false, di mana Bob itu bukan dosen dan Nina itu adalah CEO, maka complex statement pernyataan bahwa Bob bukan dosen dan Nina adalah CEO itu true. Ya emang iya ya. Intinya kita kalau di dunia yang memang Bob bukan dosen dan Nina CEO ya emang pernyataan Bob bukan dosen dan Nina CEO emang true. Masalahnya bisa aja ada dunia di mana Bob itu aslinya dosen gitu. Ini nyebar hoax sebenarnya bisa aja kan. Jadi ketika di dunia yang menyatakan bahwa P itu true dan Q itu true, semuanya benar ya. Jadi Bob emang dosen dan Nina CEO. Pernyataan bahwa ini agak ada typo sedikit. Mungkin langsung saya live aja, saya edit. Nah, pernyataan not P dan Q itu false. Kenapa? Ya emang nggak benar kan? Karena Bob dosen. Masa kita nyatakan Bob is not a lecturer ketika emang dia itu dosen? Nah, gitu. Oke. Nah, selanjutnya jadi ini terkait dengan semantics ya, semantics dari personal logic dari suatu complex statement, gimana kita bisa tahu nilainya itu bergantung ke simple statement-nya, ya. Bergantung ke individualnya, itu nanti nilainya itu benar atau false. Ya, terkait dengan logical connector ya. Jadi kita ada not, ada and, ada or, ya, ada implication dan by implication. Ini intinya ada aturan-aturannya sih. Ya. Kalau not itu kan negasi. Jadi ketika P itu false, maka not-nya itu true. Kalau yang N itu dua-duanya harus true. Sehingga
istilahnya P dan Q itu juga menjadi true. Kalau OR itu cukup satu yang true sehingga menjadikan OR ini true. Kalau yang implication ini menarik. Implication ini hanya salah ketika nggak konsisten. Maksudnya nggak konsisten gini. P itu true tapi Q-nya false. Nah, itu kan nggak konsisten. Ya. Ya, jadi di sini ketika P-nya true dan Q-nya false, maka jika P maka Q itu nilainya akan false. Oke, selanjutnya by implication, ya ini yang dua arah. Jadi di sini harus P dan Q itu nilainya sama. Gitu. Ya, bisa lihat di sini. Jika P dan Q nilainya sama false, ya udah. Ya, by implication PQ itu true. Begitu. Oke, nah kenapa sih kita butuh yang tadi itu ya pernyataan-pernyataan logika? Karena emang kita ingin melakukan penalaran gitu. Kita ingin istilahnya membuat eksplisit dari yang sebelumnya implisit. Itu kan menarik. Jadi mengeksplisitkan ya. Ya apalagi mungkin kita agak kalau dalam konteks tertentu kita nggak bisa secara eksplisit gitu, ya kan? Walaupun mungkin pas dulu saya di Jerman ya, itu mungkin orang harus eksplisit tuh biar lebih cepat gitu. Orang-orang sana juga lebih suka kalau kita eksplisit. Tapi ternyata kalau pas di sini kalau terlalu direct susah juga gitu. Kadang mungkin nggak kurang berkenan. Nah itu sebenarnya ini kita harus pintar-pintar melakukan inference nih. Ya, anyway, jadi intinya kita bisa mengeksplisitkan yang implisit. Dan di sini juga intinya ada itu mungkin logonya agak aneh. Di sini ada double turnstile ya. Di sini kita lihat ini ya. Tapi ini entailment. Nah, maksudnya apa? Kan kita punya knowledge base. Knowledge base itu kumpulan-kumpulan statement, termasuk rule-nya, aturannya di situ. Nah, kita ingin cek, misalkan dari knowledge base itu ya, itu ada kita misalkan ada suatu pernyataan itu konsisten nggak dengan knowledge base itu? Atau dengan kata lain, pernyataan itu bisa diturunkan nggak dari knowledge base itu? Nah, jadi itu yang dinamakan dengan entailment. Jadi di sini statement alpha ya, itu logically follows. Jadi itu masuk akal dan sesuai dengan set of statements yang ada di KB, di knowledge base. Dengan kata lain, nah ini yang menarik. Jadi kita bisa ceknya, ini termasuk apa istilahnya teknik pengecekan yang sederhana sih. Intinya untuk model ya yang membuat knowledge base menjadi true, maka model itu juga harus membuat alpha menjadi true. Jadi KB entails alpha atau alpha logically follows dari KB ketika semua model yang menjadikan KB true itu harus membuat alpha menjadi true. Ya. Nah, model itu apa sih? Model itu masih ingat yang tadi ya. Model itu kayak kalau yang tadi itu P itu bisa jadi true, bisa jadi false. Nah, jadi itu kita fixkan misalkan P itu menjadi true. Nah, itu satu model tertentu gitu. Ya. Ketika asumsi P-nya true, maka nah itu berarti model di mana P-nya true. Itu modelnya. Jadi kita kayak membuat dunia. Jadi dunia ketika P-nya true itu gimana sih? Dunia ketika P-nya false itu gimana? Nah, jadi apapun model yang membuat KB true ya, itu model tersebut harus membuat alpha menjadi true. Nah, contohnya di sini nanti akan lihat. Kita kan udah lihat ini nih, Socrates is the man. Nah, kemudian Socrates itu mortal, ya kan? Nah, jadi di sini nih A itu untuk Socrates is a man dan B itu untuk Socrates mortal. Nah, ini cuma simbol aja. Jadi anggaplah A itu untuk menyatakan bahwa Socrates adalah man dan B itu menyatakan Socrates mortal, bisa meninggal. Anggaplah knowledge base-nya ya, itu mengandung bahwa ini anggaplah kalau knowledge base itu berarti kita anggaplah ya, kita menganggap ini benar bahwa Socrates itu memang manusia. Dan kita menganggap benar bahwa yang di bawah ini, yang jika A maka B, kita menganggap benar bahwa jika Socrates manusia, maka Socrates is mortal. Maka Socrates itu bisa meninggal.
Dan kita lihat KB-nya itu ada B nggak? Nggak ada. Gitu. Di sini kita nggak menyatakan eksplisit di KB bahwa B sebenarnya berlaku kan? Ya karena ini bahwa cukup dengan A dan jika A maka B, sebenarnya kita udah tahu di sini. Kalau Socrates itu man di sini A ini, ya. Dan kita ada aturan jika man maka dia akan mortal atau jika Socrates man maka Socrates itu mortal gitu di sini kan. Nah, maka apakah apakah benar nih ya bahwa kalau misalkan Socrates itu mortal itu masuk akal. Jadi dia konsisten dengan knowledge base-nya. Jawabannya iya benar ya. Dan alasannya kenapa? Nah, ya sebenarnya alasannya kita ngelihat ini sebenarnya intuitif aja karena kita ada A bahwa Socrates ini dan jika Socrates manusia maka dia akan meninggal. Dan karena emang kita tahu Socrates manusia maka ya dia bisa meninggal gitu. B-nya akan bisa istilahnya diturunkan dari gabungan ini gitu. A dan B. A dan jika A maka B. Tapi kita bisa menggunakan pendekatan ya, mungkin kalau yang tadi itu masih menggunakan pendekatan intuisi ya. Kita bisa modelkan menggunakan contohnya truth table. Ada pendekatan lain resolution, cuman karena masalah waktu mungkin belum sempat. Jadi ada resolution ya, ada set solving itu yang dipakai di industri set solving. Ya, jadi di sini ada dunia di mana A itu F dan B itu F ya. A itu ingat ya, A itu Socrates is man dan B itu Socrates is mortal. Ada dunia di mana A itu false dan B itu true, dan ada dunia di mana A itu true, B itu false. Ya, jadi ini ada 2 kali 2 sih, ada 4. Lalu di sini ada jika A maka B kan, ya. Di sini ada jika A maka B. Jadi kita harus ngecek juga untuk masing-masing di knowledge base itu. Benar apa enggak? Nah, jika A maka B ini aturan implication ya. Implication itu masih ingat, implication itu dia hanya salah jika nggak konsisten. A-nya itu true, B-nya itu false. A-nya itu true, B-nya itu false, maka ini false. Nah, kemudian knowledge base-nya itu A dan jika A maka B. Kita apa istilahnya hitung dan dari A dengan jika A maka B. Berarti harus dua-duanya true kan, sehingga KB-nya menjadi true. Ini kenapa F? Ya karena A itu F, B jika A maka B itu T. Ada F-nya lah. Ini kenapa F? Karena A ini F di sini. Ini kenapa F? Karena jika A maka B, F di sini. F itu false. Dan ini kenapa true? Ya, ini kenapa true? Karena A baik A dan jika A maka B itu true. Kan dua-duanya true, ini true. Nah, ingat tadi aturannya. Jadi kita menggunakan truth table ini ya, tabel kebenaran, untuk sebenarnya mengenumerasi, untuk ngelis semua possible model ya terkait dengan A dan B. Dan ingat bahwa KB itu entails alpha. Jadi alpha itu masuk terkait KB ya. Masuk itu kayak masuk akal ya. With respect to KB. Jika semua model, semua dunia yang membuat KB itu alpha itu true. Nah, alpha di sini apa? Alpha di sini itu kan B. Ya, kan ini KB entails B. Di mana B itu kan sebenarnya alpha. Kita cek di sini. Ini sebenarnya sama aja kayak yang di sebelah kiri sini sih. Tapi ini untuk biar lebih jelas aja. Maka kita cek aja di sini. Untuk yang membuat KB menjadi true, cuma satu nih. Di mana A itu true dan B itu true. Ya. Maka kita cek nih. Apakah alfanya juga true? Nah, ternyata syukur deh, ini true ya. Jadi kita bisa ngomong, oh, emang KB itu entails B gitu. Ya. Jadi ini pendekatan truth table ya. Mungkin bisa dibayangkan cara membuatnya menggunakan program komputer. Yang penting program komputernya itu harus tahu aturan untuk implication untuk ini ya. Kemudian bikin tabelnya untuk ke semua kemungkinan false true untuk ke ininya apa semua simple statements-nya. Karena kan yang di sebelah kanan ini sebenarnya complex statement sih. Ya. Dan untuk mengecek ke apakah KB entails alpha itu bisa pakai di sini. Aturan ini. Oke. Ya, jadi di sini karena emang untuk tiap model ya yang membuat KB true, ini ternyata alpha-nya juga true. Cuma satu doang sih. Oke, nah masalahnya itu terbatas ya untuk si itu propositional logic PL, dia ekspresivitinya terbatas. Contoh, bisa nggak kita menggunakan propositional logic untuk menyatakan bahwa
Budi adalah temannya Ani. Susah juga ya. Kan itu ada hubungan antara teman, antara Budi dan Ani gitu. Kalau kita nyatakan P, ya sebagai P ya mungkin bisa aja, tapi kalau menyatakan sebagai P, kita ngomong Budi temannya Ani, itu P. Budi temannya Bob, itu Ki, gitu. Padahal kan sebenarnya antara Budi temannya Ani dan Budi temannya Bob itu mereka mereka hubungan yang mirip ya, ada relasi pertemanan. Jadi mereka tuh sebenarnya strukturnya agak ada yang sama. Nah, emang itu tepat sekali, kata kuncinya di sini adalah struktur. Jadi first order logic itu strukturnya itu lebih halus, lebih fine grain ya. Nah, di sini kita bisa melihat ada objek, ada relation, ada function. Jadi ada Budi, ada Ani itu kan objek. Ada relation itu friend. Function ini nggak ada di sini. Tapi function itu kayak misalkan ayah dari saya. Nah, itu berarti kan ada objek baru yang mana dia itu ayah dari saya. Nah, kemudian proportional logic ya, itu nggak kayak first order logic. Proportional logic itu nggak bisa menyatakan semua teman Budi itu baik. Nah, itu menggunakan semua itu ya, itu menggunakan universal. Jadi dia nggak cuma satu atau dua teman, tapi semuanya, semua objek. Nah, itu first order logic bisa menyatakan. Dan kemudian di sini ada tambahan equality, bisa dinyatakan juga ya. Ya equality ini kayak kan bisa aja ada dua ya, seolah-olah dua, misalkan Budi dan Bud gitu. Ya mereka Budi sama Bud itu kan sebenarnya sama. Ya, cuma nama panggilannya aja beda. Itu equality kepake di situ. Ya, jadi pernyataan yang tadi Budi adalah temannya Ani itu kita bisa nyatakan di first order logic. Friend sebagai relation, Budi sebagai objek dan Ani sebagai objek. Simbol ini. Dan selanjutnya all friends of Budi are nice. Nah ini all. Nah ini berarti ada hubungan universal terkait dengan semua. Semua yang mana? Nah, nggak semua banget, tapi semua yang penting kalau dia temannya Budi, ya, maka dia itu nice, ya. Jadi di sini for all-nya itu terkait dengan X, di mana X itu adalah temannya Budi, sehingga dia itu akan nice. Nah ini bisa dilakukan pakai first order logic. Nah, kemudian reasoningnya first order logic itu luas sekali. Jadi ini reasoningnya saya kasih satu. Ada juga yang lain, misalkan forward chaining, backward chaining, ya. Kemudian ada juga theorem proving, gitu. Cuman di sini akan saya kasih satu aja, namanya universal instantiation. Di sini universal instantiation. Ya, apa itu universal instantiation ya? Sebenarnya instingnya gini. Ini berlaku untuk semuanya, ya. Ketika kita menggunakan universal, berarti kan kita, ya misalkan semua temannya Budi itu baik. Berarti kan, misalkan saya temannya Budi, berarti kan ya kayak, ya udah berarti saya baik gitu, misalnya kayak gitu. Atau mungkin bisa aja nih, semua orang itu suka es krim, gitu. Atau nggak usah pakai orang deh, semuanya suka es krim. Ya udah itu berarti bisa, misalkan ada Budi, ada Bob, ada siapa ya, ada mungkin kucing ya, itu juga suka es krim, itu semuanya suka es krim. Nah, jadi semuanya itu diturunkan ke objek spesifik. Nah, itu yang dinamakan dengan universal instantiation ya. Ini yang diaturan di sini. Dan kita pakai reasoningnya di sini. Ya, ini tinggal habis ini kita udah dulu untuk yang knowledge representation and reasoning. Ya, jadi di sini kita cek ke first order logic, example reasoning contohnya. Jadi kita kan ada tadi knowledge base-nya. Di sini knowledge base-nya kita udah menggunakan first order logic, bukan personal logic lagi, sehingga kita bisa nyatakan Budi adalah temannya Ani, atau Ani temannya Budi lah. Gitu. Dan semua temannya Budi itu nice, baik di sini. Lalu kita bisa nyatakan, bisa nggak kita nyatakan bahwa Ani itu nice, baik? Kalau kita ngelihat di sini ya bisa kan semua temannya ini ya, kayak. Tapi gimana kita melakukan ininya ya, penalarannya? Nah, menariknya kita bisa menggunakan universal instantiation. Kalau semua X ya, di mana X itu temannya Budi maka nice, berarti ini berlaku juga untuk Ani dong. Ya. Maka jika Ani itu temannya Budi, maka Ani itu nice. Nah, tapi kan kita emang tahu bahwa oh ya Ani itu memang temannya Budi. Berarti ya dari sini dengan menggunakan modus ponens. Nah, ini ingat. Jadi yang sebelumnya kita udah lihat mempelajari modus ponens dan kayaknya kepake juga ya, memang kepakai ya. Bisa digunakan juga modus ponens, nggak cuma buat PL personal logic tapi juga bisa buat first order logic. Sehingga ya udah
kita bisa nyatakan bahwa oh ternyata ya ini ternyata Ani juga temannya Budi nih, berarti oke, dari sini ya dan sini ini yang hasil dari universal instantiation tadi ya Ani ini, maka kita bisa dapatkan bahwa typo dikit bahwa Ani itu baik. Oke? Dan itu apa garis besar untuk first order logic